Assalamualaikum Ananda solih dan solihah. Semangat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Baiklah Anda semua, hari ini kita akan memasuki subtema kedua, masih pada tema G. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ananda mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Yang kedua, Ananda mampu membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah. Yang ketiga, Ananda mampu menjelaskan perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara. Dan terakhir, Ananda mampu menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Baiklah Anda semua, kita akan masuki materi subtema kedua, yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Adapun materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah. Yang ketiga, tentang perubahan wujud benda. Dan yang keempat, tentang peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Baik, yang pertama Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Nah, tahukah Anda semua bahwasanya kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diperoleh dari hasil kerja keras para pejuang. Kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa proklamasi. Proklamasi merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Nah, peristiwa proklamasi berhubungan erat dengan tokoh-tokoh pencetus kemerdekaan. Tokoh-tokoh tersebut yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, di antara sekian banyak tokoh proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan, ada beberapa persiapan yang dilakukan. Salah satunya adalah pembentukan BPUPKI. Apa yang dimaksud dengan BPUPKI? Bisa Ananda lihat ya, bisa Ananda baca semua pada bukunya halaman 44, silakan dibuka. Nah, pada buku tersebut dinyatakan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, berikut Bunda sajikan video tentang Pancasila sebagai dasar negara. Silakan disimak.
sekilas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Bahwasanya dalam sidang BPUPKI tersebut lahirlah Pancasila, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang peta pikiran dari teks narasi sejarah. Nah, tadi Ananda sudah membaca teks tentang BPUPKI pada halaman 44. Nah, pastinya Ananda sudah memperoleh informasi apa saja yang didapatkan pada teks tersebut. Nah, kemudian tugas Ananda semua bisa melengkapi peta pikiran yang ada pada halaman 45. Jadi dari teks narasi tersebut kita bisa membuat peta pikiran. Contohnya bisa dilihat pada layar Ananda semua. Di sana bisa kita dapatkan informasi tentang alasan didirikannya BPUPKI, nama lain dari BPUPKI, kemudian waktu pembentukan BPUPKI, tokoh yang terlibat, jumlah anggota, serta tujuan didirikannya BPUPKI. Nanti silakan Ananda lengkapi semua ya pada bukunya halaman 45. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang perubahan wujud benda ya nak ya. Pastinya Anda semua sudah mengetahui bahwasanya perubahan wujud benda terjadi karena pengaruh kalor. Nah, benda yang melepaskan kalor dapat mengalami wujud membeku, mengembun, dan mendeposisi. Sementara benda yang menyerap atau memerlukan kalor dapat mengalami menguap, mencair, dan menyublim. Nah, perubahan wujud benda seperti membeku, mengembun, dan mendeposisi, menguap, mencair, dan menyublim termasuk ke dalam perubahan benda yang bersifat sementara. Apa itu perubahan bersifat sementara? Itu adalah perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula. Nah, selain perubahan benda yang bersifat sementara, ada pula perubahan benda yang bersifat tetap. Perubahan benda yang bersifat tetap adalah perubahan benda yang tidak kembali ke wujud semula. Perubahan tersebut menghasilkan zat baru. Adapun contoh-contoh perubahan benda yang bersifat tetap, yang pertama ada roti yang berjamur setelah 5 hari dibiarkan di udara terbuka. Yang kedua ada beras yang dimasak akan berubah menjadi nasi, tetapi nasi tidak dapat berubah kembali menjadi beras. Nah, contoh yang ketiga itu ada kayu bakar. Kayu yang dibakar akan menjadi abu. Nah, abu tersebut tidak dapat kembali menjadi kayu. Itulah contoh perubahan wujud benda tetap ya nak ya. Jadi dia tidak bisa kembali ke wujud semula. Nah, berikut Ananda bisa perhatikan pada bukunya halaman 47. Di sana ada beberapa gambar yang telah disajikan. Gambar pertama ada kunci yang berkarat, yang kedua ada air yang mendidih, yang ketiga ada kentang yang busuk, dan yang keempat ada roti yang berjamur. Nah, di situ tugasnya Ananda bisa menuliskan huruf T atau huruf S pada kotak di samping gambar tersebut, yang artinya T adalah wujud benda yang bersifat tetap, sedangkan S itu bersifat sementara. Silakan dilengkapi ya nak ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa heroik ke dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Namun sebelumnya Anda bisa buka bukunya pada halaman 57 tentang teks tentang perumusan teks proklamasi. Bisa Anda baca dan dicari informasi apa saja yang bisa Anda dapatkan dari teks tersebut. Oke, selanjutnya Bunda akan menyajikan video proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan disimak.
Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah tadi video tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno secara lisan, tepatnya pada pukul 4 dini hari. Kemudian terjadilah beberapa peristiwa heroik dalam penyambutan proklamasi kemerdekaan tersebut. Yang pertama itu terjadi di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan orang-orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Nah, tindakan tersebut membuat rakyat Surabaya menjadi marah dan kemudian meminta orang-orang Belanda itu untuk menurunkan bendera tersebut. Namun tidak digubris dan pada akhirnya dua orang pemuda menaiki puncak hotel tersebut, kemudian merobek bendera Belanda yang bagian warna birunya sehingga membentuk menjadi bendera merah putih. Nah, peristiwa tersebut juga kemudian dikenal sebagai sebutan insiden Hotel Yamato. Selanjutnya peristiwa heroik yang terjadi yaitu di Semarang pada tanggal 14 Oktober 1945. Nah, di Semarang ini terjadi pertempuran sangat dahsyat yaitu antara para pemuda Indonesia melawan Jepang, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1945 sekitar 400 orang tawanan. Nah, kemudian Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda Indonesia untuk dibawa ke penjara Bulu di Semarang. Sebelum sampai di penjara Bulu, sebagian tawanan itu melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Batalion Kido. Nah, para pemuda menjadi marah dan mulai merebut kantor-kantor pemerintah dari tangan Jepang. Pada keesokan harinya, pasukan Jepang menyerbu kota Semarang. Sejak saat itulah berlangsung pertempuran 5 hari di Semarang. Korban yang jatuh di pertempuran ini diperkirakan sebanyak 990 orang. Selanjutnya ada terjadi juga di Sumbawa, tepatnya pada bulan Desember 1945. Nah, di Pulau Sumbawa ini pemuda-pemuda Indonesia pada bulan Desember 1945 berusaha merebut senjata dari Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang, sedangkan di Sape sekitar 400 pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang. Hal yang sama juga terjadi di Rabah. Yang terakhir itu ada peristiwa heroik di Kalimantan pada tanggal 14 November 1945. Gerakan mendukung proklamasi sudah mulai muncul di Kalimantan. Pada waktu itu, tentara Australia sudah mendarat dan mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik seperti demonstrasi, menyelenggarakan rapat-rapat, dan mengibarkan bendera merah putih. Akan tetapi, kaum nasionalis tetap melaksanakannya. Di Balikpapan pada tanggal 14 November 1945, sejumlah 8.000 orang berkumpul di depan komplek NICA sambil membawa bendera merah putih. Nah, itulah ada terakhir materi kita pada hari ini, yaitu tentang peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minal khata'i bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.